Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beatrix Anyalata Lain, guru fisika pada SMA LKM Lahan, Kota Ambon. Pada kali ini saya akan menampilkan best practice video pembelajaran berdasarkan rencana ajar berbasis PCK atau Pedagogical Content Knowledge pada materi elastisitas di kelas 11 SMA. Video pembelajaran yang saya buat merupakan salah satu pemenuhan tugas pada 6 JP di kegiatan Pedagogical Content Knowledge atau PCK, 32 JP yang diselenggarakan oleh HAVEX. Nah, untuk ketahuan Bapak Ibu, karena kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19, maka kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tidak bertatap muka langsung dengan siswa, melainkan dalam model pendidikan jarak jauh menggunakan platform via YouTube. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Iya. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita sekalian untuk berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan semoga pembelajaran yang kita ikuti hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sekalian. Berdoa mulai. Selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kalian untuk segera mengisi absen atau presensi pada link Google Classroom yang telah Ibu share. Hari ini kita akan belajar materi tentang elastisitas dengan submateri pengertian elastisitas dan yang kedua modulus elastisitas dengan kompetensi dasar analisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dengan 4 tujuan pembelajaran, yakni melalui kegiatan ceramah maupun demonstrasi yang Ibu lakukan, kalian semua dapat yang pertama menjelaskan pengertian sifat elastisitas suatu bahan, yang kedua menjelaskan gaya luar yang mempengaruhi perubahan bentuk terhadap benda, yang ketiga mendefinisikan besaran tegangan atau stres, regangan atau strain, dan modulus elastisitas atau modulus Young. Kemudian yang keempat, menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan modulan elastisitas bahan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kira-kira kalian masih mengingat materi pembelajaran pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pada kelas 10 atau tidak. Ibu mengharapkan kalian mengambil satu lembar kertas maupun alat tulis, kemudian menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Ya, waktunya selesai. Sekarang kita akan coba cek jawaban yang telah kalian tulis dengan jawaban yang Ibu buat. Oke, untuk nomor 1, simbol atau notasi dan satuan besaran-besaran yang tadi. Ada panjang, itu dinotasikan dengan lambang L, kemudian satuannya meter atau ditulis dalam huruf M. Kemudian gaya, itu dinotasikan menggunakan huruf F besar dengan satuan Newton atau notasinya N besar. Lanjut, luas, itu dinotasikan menggunakan huruf A. Kemudian satuannya meter persegi atau meter kuadrat. Selanjutnya tegangan atau stres dinotasikan menggunakan huruf tau dengan satuan Newton per meter persegi. Selanjutnya regangan atau strain itu tidak memiliki satuan. Dan yang terakhir modulus elastisitas atau modulus Young itu dinotasikan menggunakan huruf E besar dengan satuan Newton per meter persegi. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya gaya adalah suatu tarikan, kemudian bisa juga berupa dorongan atau tekanan yang menyebabkan adanya perubahan bentuk, kemudian perubahan arah maupun perubahan kecepatan pada suatu benda. Kalau seandainya jawaban kalian sama persis dengan yang apa yang Ibu tampilkan, berarti bagus, kalian
sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Namun jika belum, jangan putus asa. Kita masih punya waktu untuk mencari tahu lebih dalam dan meningkatkan pemahaman kalian pada pembelajaran kali ini. Ya. Oke anak-anak, sekarang coba perhatikan benda yang Ibu pegang. Kenalkah kalian dengan kedua benda ini? Nah, Ibu rasa kalian pasti telah mengenalnya atau pasti di rumah juga sering menggunakannya. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa nama dari benda-benda ini? Ya, 1, 2, 3. Ya, tebakan kalian benar. Yang ini namanya karet doang. Kemudian yang ini namanya lilin mainan atau bisa juga disebut dengan plastisin. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi ketika karet maupun lilin mainan ini kita tarik? Nah, kalian pasti sudah ada bayangan dalam pikiran masing-masing. Namun untuk lebih jelasnya, Ibu akan mencoba menarik karet maupun lilin mainan ini. Sekarang, Ibu akan menarik kedua benda ini secara bergantian. Dan perhatikan apa yang terjadi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa setelah ditarik karet bisa kembali ke bentuk semula, sementara plastisin berubah ke bentuk yang baru? Coba jelaskan. Sebenarnya setiap benda di bumi memiliki sifat tersendiri. Ada dua jenis sifat yang dimiliki oleh setiap benda. Yang pertama, sifat mampu kembali ke bentuk semula, misalkan seperti karet ini. Kemudian ada juga sifat benda yang tidak bisa kembali seperti semula atau ke bentuk awal, misalkan seperti plastisin ini. Nah, apa yang ada di pikiran kalian ketika Ibu tadi mengatakan bahwa setiap benda memiliki sifat? Kira-kira sifat memiliki makna seperti apa? Ya, bagus. Sifat bisa diartikan atau memiliki persamaan arti dengan tabiat, kemudian juga dengan tanda lahiriah atau ciri khas yang ada pada suatu benda, bisa juga berupa watak ataupun keadaan yang tampak pada suatu benda. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut. Nah, tadi setelah kita berikan gaya terhadap kedua benda ini, ada karet maupun juga plastisin. Awalnya karet berubah bentuk, namun ketika gaya kita hilangkan, ternyata bahwa karet bisa kembali ke bentuk semula. Berarti sifat karet ini kita sebut sebagai sifat elastis atau memiliki elastisitas. Sedangkan plastisin ketika kita tarik kemudian kita hilangkan gayanya, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, memiliki sifat plastis. Nah, perubahan bentuk dan ukuran benda sebenarnya tergantung pada arah dan letak gaya luar yang diberikan. Artinya gini, kalau seandainya bentuk benda ini plastisin ini tadi awalnya bulat dan ukuran bendanya misalkan seperti ini, bisa dilihat kan. Kemudian Ibu berikan gaya luar yang bekerja pada plastisin ini, maka plastisin ini kemudian akan berubah bentuk maupun berubah arah. Misalkan awalnya bentuknya bulat, kemudian ketika Ibu berikan gaya, bentuknya kemudian menjadi seperti ini. Nah, ada beberapa jenis deformasi yang bergantung pada sifat elastisitas benda, yakni ada yang namanya tegangan atau stress maupun tegangan atau strain. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian merasa tegang atau mengalami stres? Nah, kalau seandainya kalian mengalami tegangan atau stres, itu artinya bahwa banyak masalah yang datang menghadapi kalian dan kalian tidak mampu untuk menyelesaikan hal tersebut. Bagaimana dengan pengertian tegangan di fisika? Tegangan dalam fisika menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda. Nah, tegangan atau stres juga didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya bekerja pada benda dengan luas penampak benda.
atau didefinisikan sebagai tau sama dengan F per A. Selanjutnya, tegangan atau strain didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda atau delta L dengan panjang mula-mula. Dirumuskan sebagai E itu sama dengan delta L dibagi dengan L0 atau L0. Sedangkan modulus elastisitas atau modulus yang didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan tegangan yang dialami oleh suatu benda. Dirumuskan sebagai gamma itu sama dengan FL0 dibagi dengan A kali delta L. Nah, untuk selanjutnya, Ibu berikan kalian waktu selama kurang lebih 5 menit untuk membaca bahan ajar yang telah Ibu share. Di dalamnya sudah terdapat contoh perhitungan tentang besaran-besaran yang terdapat pada elastisitas bahan. Ya, waktunya selesai. Selanjutnya, Ibu berikan kalian beberapa pertanyaan. Yang pertama ada 3, sebut dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk benda. Yang kedua, berikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan tegangan atau stress, kemudian tegangan atau strain, dan modulus elastisitas atau modulus Young. Yang ketiga itu soal perhitungan, contohnya sudah ada pada bahan ajar. Sebuah batang elastis panjangnya 4 meter dan luas penampangnya sebesar 1,5 cm persegi. Ketika batang tersebut digantungi beban sebesar 330 kg, ternyata bahwa batang meregang sejauh 0,7 mm. Tentukan besar modulus Young pada batang tersebut. Nah, ini sebagai refleksi dari hasil pembelajaran kita di hari ini, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, setelah belajar konsep tentang pengertian elastisitas, apa yang dapat kamu lakukan jika mendapat pengaruh negatif dari teman atau lingkungan? Kemudian yang kedua, setelah belajar tentang konsep tegangan atau stres, apa yang dapat kamu lakukan ketika menghadapi stres? Bagaimana caranya memperkecil atau menghilangkan tegangan atau stres yang kamu alami? Kaitkan jawaban yang ada dengan materi pembelajaran yang baru saja kita pelajari. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kira-kira setelah mempelajari materi pembelajaran di hari ini, manfaat apa yang kamu peroleh? Kerjakan latihan yang Ibu berikan, kemudian kirimkan via email ke alamat email Ibu. Paling lambat Ibu terima pada tanggal 15 Juni 2020 pada pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Kemudian untuk informasi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari hukum Hooke dan susunan seri paralel pegas, sehingga Ibu harapkan kalian telah mempelajari materi pada bahan ajar yang akan Ibu share nanti. Demikian pembelajaran di hari ini, semoga bermanfaat. Bapak Ibu, demikianlah video pembelajaran yang saya lakukan. Masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu segala kritik, masukan maupun saran yang membangun dari Bapak Ibu sekalian sangat saya harapkan. Terima kasih.